Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi sahabat milenial IDN Times bersama saya Zaki Mirza di sore-sore berkah. Berkah terus, Masya Allah. Supaya puasa kita tambah berkah, kayaknya banyak hal-hal yang harus kita ketahui deh. Karena puasa ini adalah satu ibadah yang selama bulan Ramadan banyak banget pertanyaan. Contoh, Pak Ustadz, boleh nggak kalau lagi puasa kita nelen ludah? Ya terus kalau nggak nelen ludah gimana? Kan memang harus nelen. Nah itu artinya pertanyaan-pertanyaan yang bagaimanapun harus kita edukasi, terutama diri saya sendiri. Bagaimana Ustadz kalau seandainya kita lagi puasa, terus kita mencium istri? Sesuatu yang dikhawatirkan untuk berlebihan, maka itu akan mengurangi keutamaan berpuasa. Puasa ini pahalanya begitu dahsyat. Wa qala Nabi SAW, baginda Rasulullah, beliau bersabda, "Man shama Ramadhana," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, berpuasa tapi terus dia memperbaiki imannya, wahtisaban, berpuasa di bulan Ramadan dan terus bermuhasabah diri, mengoreksi diri sendiri, ghufira lahu, maka akan diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi, apa yang udah lewat. Bayangkan, maka supaya keutamaan puasa dalam bentuk dosa-dosa kita diampuni yang sudah lewat harus dijaga banget nih. Jangan sampai kita melakukan satu hal yang pada akhirnya bisa membuat hal tersebut berlebihan. Misalnya tadi, contoh, ada pengantin baru nikah, baru 3 hari nikah, masuk bulan Ramadan. Wah, berat ini. Ini seberat-beratnya ujian guys. Bayangin baru nikah, kemudian berpuasa. Dan di antara sekian banyak syarat dan ketentuan kita berpuasa, yang membatalkan di antaranya adalah ketika terjadi hubungan suami istri. Bahkan di zaman baginda Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku batal puasanya karena sengaja berhubungan suami istri." Kata Rasul, "Ya udah, setelah ini kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut." Bayangkan, kalau ada suami istri berhubungan badan pas lagi bulan puasa Ramadan di tengah hari bolong, maka kata Rasul harus diganti dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Kata sahabat, "Ya Rasul, boro-boro 2 bulan, ini baru 2 hari udah jebol." "Nggak bisa ya Rasul, maka kamu harus memberi makan orang-orang susah, anak-anak yatim." "Nggak ada ya Rasul, saya di kampung orang paling susah." Kata Rasul, "Ya Allah, nih orang udah susah belagu lagi." Bingung kata Rasul. Ya sudahlah, tunggu. Tiba-tiba ada yang datang bawa kurma, sahabat Rasul. Apa kata Rasul? "Ya udah, ini kurma kamu bawa pulang ke kampung, kamu bagi-bagi." Dia masih bilang apa? "Ya Rasul, yang paling miskin kampung saya ya saya. Jadi lebih baik kurma ini buat saya." "Ya udah, pulang-pulang," kata Rasul. Bayangkan betapa Rasul sangat memaklumi hal itu ketika apa-apa yang menjadi kompensasi untuk mengganti puasa yang batal karena hubungan suami istri, dia tidak mampu. Maka jangan sampai ini jadi alasan. Kisah ini udahlah gampang. Dulu ada sahabat Rasul yang dimaklumi, tidak. Tetap harus mengganti sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam kajian fikih tentang bab puasa. Bagaimana kalau sampai terjadi? Tadi puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian kita memberikan begitu banyak fakir miskin dan duafa. Maka hati-hati mencium istri atau melakukan sesuatu yang pada akhirnya masuk kepada bercumbu dan akhirnya berhubungan suami istri, itu akan menjadi makruh. Maka lebih baik dihindari. Siapa yang menghindari hal-hal yang mengundang syahwat, mengundang untuk berhubungan suami istri, maka mendapatkan pahala ketika ditinggalkan. Nah, Masya Allah, sobat milenial IDN Times, mari sama-sama kita jaga keutamaan puasa kita di bulan Ramadan, karena Ramadan ini adalah puasa yang Allah berikan hanya 1 tahun sekali saja. Artinya, ini terutama buat yang pengantin baru ya guys, harus saling ngingetin antara suami dengan istri. Ya namanya pengantin baru lagi bulan madu gitu ya,
terus suaminya iseng, mungkin colek-colek, kata istri, ingat, ayah kita puasa. Mari sama-sama kita jaga keutamaan berpuasa. Bayangkan loh, di bulan puasa bahkan sesuatu yang halal menjadi haram. Ikan teri sebelum puasa itu halal, tapi ketika puasa di tengah hari jadi haram. Singkong halal, tapi ketika makan di bulan Ramadan habis asar jadi haram. Nah, istri pun sama, sesuatu yang halal bahkan jadi haram. Nah, nanti kan habis taraweh ya ada kesempatan pengantin baru. Jadi ada timing dan waktu-waktu yang pas dan harus saling ingetin. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maka perbuatan yang terbaik untuk supaya kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah ketika berpuasa, diantaranya adalah hubungan suami istri. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah bersalawat, talil Quran, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Boleh silakan dengan target berapa juz kita harus selesai selama bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita sedang melakukan puasa. Yuk kita benahi puasa kita. Kalau puasa kita tahun kemarin masih banyak hal-hal yang kok kayaknya mengurangi keutamaan pahala puasa kita, maka tahun ini kita harus memberikan puasa yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Saya Ustaz Zaki Mirza, ketemu lagi nanti kita masih di program yang sama. Sore-sore berkah, berkah selalu, Masya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.